Bab ketiga. Perempuan yang sedang makan di hadapanku adik iparnya sepupuku, tapi ragu juga takut menyinggungnya. Sembari ku nentendok nasi dan lauk di piringku, pandanganku terus ke wajahnya, curi-curi pandang. Setiap aku melirik ada kerlip warna kuning emas di pipi kanan kiri, kadang di kedua alis, kadang juga di hidung bibir dan juga dagunya. Hampir semua wajahnya secara bergantian berkerlip. Tapi yang aku lihat kenapa wajahnya hitam sebagian dari alis ke kening. Hitam seperti terbakar matahari, sedangkan dari bagian alis ke dagu warnanya kuning. Bagus banget menurutku. Laki-laki mana yang tidak tertarik dengan Zakia, gumamku. Duh, kenapa dari tadi pikiranku ke Zakia terus lirihku, sampai tak rasa nasi dalam piringku sudah habis tak bersisa. Alhamdulillah, ucapku, sembari berdiri bersamaan Zakia. Kata Mbak Tika, Mbak Ki kan sekarang usahanya bagus banget, sudah punya ruko sendiri dan juga banyak karyawan, ucap Zakia, membuka obrolannya sembari mengangkat piring bekas aku makan. Aku yang tengah merapikan dan membersihkan meja makan dan menutup dengan tudung saji, aku kembali mengekor Zakia ke wastafel tempat Zakia mencuci piring. Hah ya Mbak Zakia, alhamdulillah, doakan saja lancar terus usahaku, ucapku. Memangnya apa saja yang Mbak Ki kan niagakan, ucapnya. Lebih banyak ke stylenya remaja sama baju anak balita sih, jawabku. Kok rasanya kaku ya Mbak, ucap Zakia saling panggil nak aja gimana biar tidak canggung, ucapnya. Iya nggak apa-apa, malah gampang panggilnya, jawabku. Dari obrolan tipis-tipis itu merubah suasana takut itu jadi sirna seketika. Oh iya, kata Mbak Tika, Zakia dari Korea, kerja apa di sana, berapa tahun di sana, tanyaku. Sambil tertaka terkekeh Zakia menjawab, tidak lama kau di sana, cuma 3 bulan kali ya, pulang dari berangkat sampai pulang lagi, hehe, jawabnya. Kok bisa, tanyaku, maaf kepo dikit. Enggak apa-apa, santailah, ucapnya. Jadi awalnya Zakia mulai cerita. Dari awal, sembari berjalan menuju ke ruang TV, aku masih mengekornya, sudah tidak ada rasa takut lagi. Aku berangkat ke Korea niat pengen kerja ikut PT. Karena usahaku bangkrut, ucap Zakia. Jadi judulnya Patah Hati ini, candaku. Memang Zakia usaha apa sebelumnya? Tanyaku. Aku batikaan, baju batik semua pakaian untuk semua usia dan semua dari batik Pekalongan dari tempat saudaraku sendiri, sebagian aku ambil dari pabrik teman kuliahku, ucapnya. Seketika mengernyit keningku. Terus tanyaku. Ya itulah, karena aku terlalu percaya dengan teman yang awalnya aku kasihanin. Aku iba melihat temanku kesusahan, aku pekerjakan dia di toko batik aku, ucapnya. Sembari menarik nafas. Hewuh. Tapi malah dia sudah jualannya tidak jujur, dia rayu juga pacarku, ucapnya. Akhirnya dagangan macet jalan DJ tempatlah tandasnya. Kok tega sih temen kayak gitu, ucapku. Uang kan waang. Apa-apa kalau sudah tentang uang pasti jadi berubah semuanya. Teman berkhianat berawal dari uang, habis semua yang Zakia punya, ucapnya. Sembari menitikkan air mata. Dan anehnya sekarang tidak ada lagi yang mau terima batik dariku, ucap Zakia. Semua menolak meski barangnya lebih bagus. Aneh tuh, ucapnya. Apa itu macam guna-guna ya, ucapku. Bisa jadi sih, jawab Zakia, sembari memegang handphone dan mengetik-ngetik tombol QWERTY-nya. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikir, kenapa tidak mulai lagi dari usaha yang lain saja selain batik, ucapku. Sudah mulai sih Mulan, terpikir begitu, jawabnya. Aku kerasa pegel-pegel nih badanku, ngobrolnya kekar aja, yang ajakku ke Zakia. Boleh ayo lagian pintu semua sudah DJ kunci, Bang Heri sama Tika pasti pulang malam, ucapnya. Terus gimana kalau kita ketiduran, tanyaku. Tenang aja, mereka bawa kunci cadangan, jawab Zakia. Zakia meraih remote dan menekan tombol merah untuk dimatikan. Ayo kamar, ajaknya Zakia. Ayolah, lampu tidak usah DJ, matiin dulu ya, ucapku.
Sembari berjalan menuju kamar, sesampainya di kamar aku teringat kembali saat Zakia tengah duduk seperti orang sedang semedi, tapi tidak aku pertanyakan lagi, takut Zakia tersinggung. Tanya, tidak ya batinku, aku penasaran dia tuh tadi ngapain kau. Aku terus merebahkan tubuhku di atas kasur di ranjang kamar aku dan Zakia. Rasanya lega banget bisa ngulit begini, ini ku tarik badanku dengan tenaga. Zakia senyum-senyum melihatku ngulet. Zakia, panggilku. Ya, jawabnya. Sembari duduk di depan meja rias membersihkan wajahnya dengan kapas. Zakia, batiknya ada sampelnya tidak? Di toko kemarin sih sempat ada yang nanya setelan batik kebaya modern dan waktu itu banyak pesanan, ucapku. Cuman aku tidak punya Chanel yang menyediakan grosir batik yang bagus dan bisa terima retur, ucapku. Kan toko Mikan lagi ram-ram menyanyi, ucap Zakia. Gimana kalau Kikan coba kalulah beberapa setel batik untuk sampel, tidak apa, nanti kalau sudah ada peminat minimal 10 PC, kalau laku udah nolong banget kan, pasti bakal laku terus, ucapnya. Kok bisa, sambil ku mengerit keningku. 10 mana cukup, kembalikan modalmu Zakia. Zakia, ada-ada saja, ucapku. Oh iya, kan aku mau cerita, kemarin aku cari orang pinter di daerah gunung sana, ucapnya sembari berjalan menuju tempat tidur. Ya, orang pinter, aku memandang heran ke arah Zakia, memangnya kenapa? Terus ketemu tidak orang pinternya yang Zakia maksud, Mbak Dukun kan, tanyaku. Ya gitulah. Jauh amat sampai ke gunung kayak Sun Gokong aja mencari kitab, candaku. Beneran kan, aku tuh dikasih tahu sama teman toko sebelah pabrik batik aku di Pekalongan yang jualan nasi goreng. Namanya Bu Minah, dia orang dari daerah gunung sana. Mbak Zakia harus ke orang pinter, katanya. Jangan didimin, ini mah sudah keterlaluan. Mbak Zakia itu kena guna-guna si ibu yang biasa jualan nasi goreng, bilang begitu ke aku, ucap Zakia menceritakan Bu Minah. Aku terkekeh tertawa geli dan heran. Zakia, masih percaya dukun, tanyaku. Ya percaya, klinik itu memang nyata adanya, jawab Zakia. Kok Zakia bisa seyakin itu sih, tanyaku lirih. Kikan janji jangan sampai cerita sama Tika tentang orang pinter ini. Jawabku sambil mengulum senyum. Kemarin pas aku nyampai ke sana, ke rumah orang pinter itu, tempatnya jauh banget, rumahnya dekat kuburan di bawah jalan raya dan turunannya terjal banget, hanya bisa buat lewat motor sampai depan rumahnya, ucapnya. Zakia, datengin orang pinter sama siapa, tanyaku. Sama Bu Minah Kaan, jawabnya. Namanya Mbah Nadi, dan ternyata masih saudaranya Bu Minah, ucapnya. Hehe, tiba aku tertawa terpingkal, tidak bisa nahan tawa mendengar cerita Zakia. Terus setelah dari sana ada perubahan tidak, tanyaku. Belum Kikan, lagian aku baru 1 kali datang ke rumahnya, ucapnya sembari menarik bantal ke arah kepala. Ini anak putus asa apa gimana, entahlah, terserah apa maunya saja, aku cukup mendengarkan batinku. Kan usiamu sekarang berapa, Zakia bertanya. Usiaku baru masuk 21, jawabku. Hah? Masih muda banget kan? Kamu kok beruntung banget di usia 21 sudah memiliki banyak pengalaman dan penghasilan, ucapnya. Sembari tidur terlentang menatap langit-langit kamar yang berwarna putih tulang dan batik kuning emas di setiap lekukan. Oh ya kan, besok lusa aku mau ke rumah Mbah Karto hari Kamis pagi-pagi sekali, aku mau ke sana, ucapnya. Kania mau ikut apa tidak? Tawarnya. Nemenin aku saja sampai ke rumah Mbah Karto, nanti kita jalan-jalan di pegunungan sana, udaranya dingin adem kayak di Eropa. Jelasnya Zakia, ikut sajalah ya, nanti pakai mobilku saja, kita gantian nyetir. Aku yakin kamu pasti suka tempatnya, seger indah banget. Oh, oke. Tapi jangan terlalu pagi, aku harus ke ruko dulu, mau ada paket dari Bandung sampai besok pagi sekitar jam 8, ucapku. Oh iya, aku sekalian ikut ke rukonya kan ya, boleh tidak? Tanyanya. Boleh aja sih, nih orang hawanya mistis banget sih, batinku bergumam. Tapi bodoh amat, itu urasan dia, aku akan bantuin, tapi yang wajar-wajar saja, batinku.
Wah, sembari menutup mulut yang ternganga karena nguap aku raih selimut dan tak bisa menahan kantuk. Tapi masih terdengar Zakia yang tengah bicara panjang lebar, hingga obrolan itu tidak lagi terdengar di telingaku. Remang-remang aku dengar suara azan subuh, aku memiringkan badan dan aku terbangun dan duduk. Semalam aku ketiduran lebih cepat lirihku. Aku turun dari tempat tidur dan beranjak di kamar mandi. Aku tarik handle pintu GRYDTTZ. Ku buka pintu dengan lebar dan melangkah keluar. Terlihat ada Mbak Tika yang sedang membawa keranjang wadah baju kotor, menumpahkannya di dalam mesin cuci. Pagi sekali Mbak Tika mau nyuci, tanyaku. Iya kan udah bangun nih, mau direndam dulu biar nanti bersih pas diputarnya sembari menyalakan keran air. Terdengar kemerucuk GRUCWK. Bunyi air yang masuk ke dalam mesin cuci. Sembari ku buka pintu kamar mandi dan berwudu. Selesainya wudu, aku keluar dari kamar mandi dengan berlari menuju kamar dan pintu kamar yang masih terbuka lebar. Tadi aku lupa tidak menutup pintu lirihku.